Halo, selamat datang di channel yang tidak menginspirasi ini. Tetap dukung kami dengan bagikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kami selalu semangat. Tetap berbahagia guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ayu Fatiruni. Nah, hari ini saya mau berbagi edukasi terkait bagaimana anemia menjadi sangat penting dan anemia perlu diperhatikan, dan tablet tambah darah harus diminum secara rutin. Ingat, bagi ibu hamil harus mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Nah, kenapa anemia ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibahas hari ini? Ternyata kondisi anemia mengakibatkan peningkatan risiko kematian ibu saat melahirkan bayi, mungkin dengan berat badan lahir rendah, kemudian janin dan ibu mudah terkena infeksi, keguguran, dan meningkatkan risiko bayi lahir prematur. Nah, kenapa anemia ini menjadi sangat penting? Ternyata banyak sesuatu hal yang bisa terjadi selama kehamilan dan pada saat melahirkan, sehingga kita sangat perlu memperhatikan bagaimana gizi ibu hamil, bagaimana kita harus membuat hemoglobin HB dalam darah itu menjadi normal. Inilah peran penting seorang bidan. Inilah peran penting dalam memberikan konseling kepada ibu hamil. Nah, Diskesdas pada tahun 2013 ternyata menjelaskan bahwa presentasi anemia pada ibu hamil berkisar di umur 15 sampai 44 tahun di Indonesia ternyata sebesar 37,16%. Nah, sehingga kemudian di Diskesdas tahun 2018 meningkat menjadi 48,9% pada ibu hamil, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat perlu diperhatikan. Anemia ini harus segera berkurang. Kemudian tablet tambah darah harus diminum secara rutin. Kemudian konsumsi sayur-sayuran yang banyak mengandung zat besi, mengkonsumsi protein, sehingga ibu hamil tetap terjaga selama kehamilannya dan pada saat melahirkan. Kemudian dijelaskan lagi pada Permenkes nomor 88 tahun 2014 tentang standar tablet tambah darah untuk ibu hamil. Ternyata sudah diatur oleh Permenkes bahwa seluruh ibu hamil dan wanita usia subur harus mengkonsumsi tablet tambah darah, karena wanita usia subur setiap bulannya mengalami namanya menstruasi, sehingga pada saat itu mereka akan butuh zat besi yang lebih banyak, butuh mengkonsumsi zat besi yang lebih banyak, mengkonsumsi protein yang lebih banyak. Kemudian di Permenkes nomor 1464 garing Menkes garing per garing 10 garing 2010 pasal 10 ayat 1, di situ dijelaskan bahwa bila bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan meliputi pelayanan kesehatan ibu yang diberikan pada masa pra kehamilan. Jadi sebelum kehamilan ibu sudah harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan pada saat mau menikah, ibu-ibu sudah harus suntik sekarang TD ya kalau tidak salah, tetanus difteri yang dulu disebut tetanus toksoid atau TT. Nah, sekarang berubah menjadi TD. Kemudian pelayanan kesehatan diberikan pada kehamilan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan, sehingga pemerintah telah memperhatikan bagaimana supaya kondisi kejadian anemia terus menurun dalam kejadiannya. Nah, kemudian saya akan memberikan bagaimana kiat-kiat untuk ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah dan merasa mual pada saat mengkonsumsi itu. Nah, sebaiknya pada saat itu ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah itu sebelum tidur, sehingga resiko terjadi mual dan muntah itu berkurang karena pada saat itu kita sedang tidur. Kemudian ibu hamil harus banyak mengkonsumsi sayur-sayuran yang mengandung zat besi, misalnya daun kelor. Daun kelor merupakan salah satu sayuran yang sangat banyak mengandung zat besi yang
mungkin di sebagian daerah daun kelor mitosnya tidak boleh dimakan, tapi pada dasarnya daun kelor memenuhi kebutuhan gizi, kebutuhan vitamin pada ibu hamil, sehingga daun kelor kalau mau anaknya cantik, kalau mau anaknya panjang rambutnya, lebat rambutnya, ayo konsumsi daun kelor supaya anaknya sehat dan ibu sehat, melahirkan sehat, dan kemudian punya anak yang sehat. Kemudian bisa mengkonsumsi sayur bayam. Nah, sayur bayam ini sangat bagus untuk dikonsumsi. Ibu hamil kalau misalnya konsumsi makan nasi sebelum hamil itu 1 piring, bisa meningkat pada kehamilan pertama itu bisa meningkatkan, namun ditingkatkan lagi, namun pada kehamilan trimester ketiga bisa dikurangi karbohidrat dan perbanyak makan makanan sayur-sayuran dan ikan, daging. Kemudian untuk ibu hamil yang sering mual muntah, itu tadi saya katakan bahwa sebaiknya konsumsilah tablet tambah darahnya pada saat malam sebelum tidur, supaya resiko mual dan muntah menjadi berkurang. Nah, sekian tips dari saya. Thanks for watching. Bagikan terus video ini. Jangan lupa saya subscribe, like, dan komen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.